Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Oleh karena itu kita akan siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Semuanya boleh ambil sikap berdoa, boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan Do Lord, oh Do Lord. Do
Kristus, saat ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu ini khususnya untuk anak-anak yang sekolah minggu di Epata Kota Raja, Ibu Guru harap semua dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang kurang, tidak ada yang sakit. Kalaupun sakit, kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menyembuhkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan baik telah menolong menyertai kami sepanjang minggu berjalan, dan hari ini Tuhan kami kembali untuk belajar kebenaran firman Allah. Kami minta Tuhan Engkau yang memimpin kami, menolong kami, terlebih anak-anak kekasih kami ya Tuhan, untuk mereka juga dapat memahami firman Tuhan, dan mampukan juga orang-orang tua kami ya Tuhan mendampingi kami di dalam Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar mama dan papa juga ya Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan ketika mereka ya Bapa di surga juga melayani kami anak-anaknya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar kebenaran firman Allah. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pasti kita sangat ingin sekali Papa Mama memperhatikan kita, mulai dari kita bangun pagi, memperhatikan makan kita, ketika kita mungkin butuh makan, jajan, atau waktu kita berpakaian, kita butuhkan sekali Mama Papa untuk selalu memperhatikan kita. Dan selama kita masih kecil, kita semuanya ada dalam pengawasan orang tua kita. Kita bersyukur karena kita punya Papa Mama yang masih ada bersama dengan kita, memperhatikan kita. Saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bahwa Yesus juga memperhatikan kita. Kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 15 ayat 32 sampai 38. Ya, di situ bagaimana judulnya berbicara Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, Ibu Guru baca buat kita semua. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Pada saat itu kita melihat, kita membaca dalam satu kebenaran firman Allah, bagaimana orang-orang banyak mengikut Yesus. Ketika mereka bisa melihat bagaimana, mereka melihat bahwa Yesus membuat banyak hal. Orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang lumpuh bisa berjalan. Sehingga pada saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus pada saat itu, ya. Namun ketika mereka ada di satu tempat yang dikatakan tempat yang sunyi, ya, yang dikatakan yang mungkin tempat yang sunyi, susah mereka mendapatkan roti untuk mereka makan. Bahkan dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut Yesus, untuk mengikut Yesus di sana. Pasti mereka sudah kelaparan, ya. Pasti kalau adik-adik juga di rumah, kalau mama papa sibuk bekerja, sibuk ini tidak siapin makan dan minum, pasti kita juga kelaparan. Biasanya kalau kita lapar pasti kita menangis, menjerit-jerit, mama lapar,
mama lapar, begitu ya. Dan tapi pada saat ini mereka tidak menjerit, tetapi tiba-tiba dalam ayat 32 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ya, di sini kita belajar adik-adik luar biasa. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang tidak makan, yang mereka dalam kondisi sakit, mereka butuh pertolongan, Yesus tidak diam, tapi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga apa? Dia berkata kepada murid-muridnya, ya, berapa roti yang ada padamu? 7. Jadi Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, Yesus sanggup memberikan 4.000 orang. Itu terhitung hanya laki-laki saja, belum dihitung mama-mama, belum dihitung anak-anak. Luar biasa. Ternyata ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid ini, orang-orang banyak bersama dengan Tuhan Yesus, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin Yesus lakukan bagi orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Jadi pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini, adik-adik yang di dalam Yesus Kristus, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa pelihara kita. Waktu kita sakit, Tuhan bisa sembuhkan kita. Waktu kita sendiri, Tuhan bisa terus menemani kita. Bahkan waktu kita mungkin tidak ada makan, tidak ada uang jajan, Tuhan bisa mengadakan lewat papa, mama, lewat orang-orang yang tergerak hatinya, yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Jadi adik-adik yang di dalam Yesus Kristus, jadi kita tidak boleh takut. Orang-orang percaya di dalam nama Yesus tidak boleh takut, karena pemeliharaan Allah itu sempurna bagi kita. Allah akan menjaga kita ketika kita tidur. Allah akan mencukupkan kita, makan kita ketika kita berkekurangan. Allah akan memberikan kepintaran bagi kita ketika kita minta kepintaran daripada Tuhan. Allah akan menolong kita ketika kita juga akan mengerjakan segala tugas-tugas kita di sekolah. Bahkan akan memampukan kita juga untuk membantu papa mama di rumah untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi adik-adik yang di dalam Yesus Kristus, mari jadilah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan, sehingga hidupnya diubahkan. Anak-anak yang di dalam Tuhan akan melakukan hal-hal yang benar, akan melakukan hal-hal yang luar biasa, oleh karena Tuhan ada padanya. Demikian firman Tuhan untuk kita dengarkan pada saat ini, dan ayat hafalannya kita ambil di dalam Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu ayat hafalannya. Nanti Ibu Guru harap kita boleh baca di rumah. Pesan dari Ibu Guru bahwa minggu ini Ibu Guru masih tetap memberikan tugas untuk kita kerjakan sepanjang minggu ini. Dan Ibu Guru harap tugas yang kemarin Ibu Guru sudah berikan, hari Minggu boleh dikembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, bahwa Tuhan Yesus peduli bagi kami, apapun kondisi kehidupan kami, Yesus selalu bersama dengan kami. Kami minta ya Tuhan, agar Engkau yang mengingatkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Yesus peduli bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak yang di dalam Tuhan, kami senantiasa melakukan apa yang benar, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami selalu mendatangkan kekuatan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.